Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Joe akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Persis Solo main getih. Nah, bagaimana ceritanya kok Persis Solo ini main getih? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, Persis Solo kemarin habis menggilas Rans dengan skor 3-2 dengan epic comeback ya Persis Solo ini. Persis Solo sendiri sudah tertinggal 2-0 kemarin. Wah, sudah tertinggal 2-0 terlebih dahulu, pada akhirnya Persis Solo comeback menjadi 3-2. Ini cukup dramatis ya. Secara hitung-hitungan waktu itu hanya dalam waktu 10 menit. Dalam waktu 10 menit ya, lebih sedikit lah ya, lebih sedikit itu Persis berhasil menyarangkan 3 gol di gawang Rans Cilegon FC ini. Nah, ini cukup ngeri ya Persis Solo sendiri. Kalau saya sih sebenarnya kemarin nggak memuji tentang taktikalnya ataupun permainannya ya mungkin lebih ke individual pemainnya sendiri, karena mungkin kemarin lapangannya Pekansari Bogor ini terlihat genangan air sangat banyak. Jadi mungkin taktikal dari pemain ataupun mungkin pelatih tidak akan bisa berjalan dengan mulus dikarenakan bola diteleser wae mandek ning tengah dalan. Nah, itu cukup rumit ya bagi pemain sepak bola sendiri. Itu cukup berat lah ya kalau terjadi genangan air di lapangan itu. Pasti taktik ke pelatih gak akan mungkin jalan. Nah, jadi kalau saya kemarin lebih memuji ke individual pemain yang mungkin bermainnya itu getih ya, tidak hanya sebatas main bola biasa kalah menang, tapi saya rasa sih pemain Persis kemarin cukup habis-habisan ya, seperti bertanding di final aja kemarin para pemainnya. Kalau saya melihatnya sih ya mungkin nggak semua, hanya beberapa. Kalau saya melihat ya dari kacamata saya pribadi, mungkin yang kemarin cukup bermain cukup bagus sendiri itu hanya beberapa. Kalau mungkin saya boleh menyebutkan hanya ada mungkin Gavin, itu cukup bermain cukup bagus lah ya, berarti getih lah, ora bagus getih. Lalu ada Messi Doro sendiri, itu cukup pemain ini juga cukup berpengaruh. Lalu ada Rio ya, mungkin ya walaupun nggak begitu mencolok. Lalu ada Jamie juga, back yang mungkin cukup disiplin, walaupun dia sering maju tapi juga mundurnya juga cukup oke. Lalu tidak lupa saya juga, walaupun memang pemain ini itu tidak sangat terlihat dan mungkin babak kedua di menit berapa ya kemarin itu diganti, itu pemain ini cukup bagus ya, Ferdinand. Walaupun usianya sudah cukup tua, tapi dia itu wayah maju ya maju, wayah ngewangi mundur ya mundur. Nah, seperti itu yang mungkin semangatnya itu yang mungkin bisa dicontoh untuk pemain-pemain lainnya. Nah, lalu mungkin ya ada Irfan Bahdim juga sih, kemarin juga cukup bermain cukup bagus menurut pendapat saya. Walaupun memang taktikal pelatihan kemarin nggak jalan, jadi nggak bisa menilai tentang taktikalnya bagus dan lain-lain. Soalnya memang bola itu harus dicutik itu cukup repot juga ya bagi para pemain. Nanti itu Persis itu akan setelah ini kan akan menghadapi Arema lah, itu menjadi penentuannya nanti ini gimana. Arema kan kalau dari segi pemain mungkin cukup berimbang ya kalau dengan Persis Solo ini. Nah, ini nanti bisa menjadi bahan kedepannya seperti apa menilai permainan Persis Solo. Menurut pendapatmu gimana Cuk tentang pemain getih ini? Padahal saya pribadi sendiri sebenarnya sudah nggak begitu gagas ya soal pemain getih, tapi harusnya mungkin ke depan pemain bukan getih lagi tapi harus pinter taktikal. Menurut pendapatmu gimana nih? Ya, setuju sesuai judul main getih ya, karena kita di sini tidak bisa membahas taktik karena memang lapangan becek habis tergenang hujan. Jadi untuk memuji pelatih juga kurang lah ya, kita nggak mau memuji Medina karena memang di situ perannya juga di permainan nggak bisa dinilai. Jadi memang kita di sini memuji pemain, semangat juangnya ya tinggi luar biasa. Di kala lapangannya memang jelek lah dalam arti lapangan karena memang hujan becek, nggak drainasenya juga kurang bagus.
tapi pemain itu benar-benar semangat juangnya tinggi. Akhirnya apa, ketika babak pertama kalah, babak kedua bisa comeback lah ya, luar biasa sih. Saya apresiasi. Mungkin harapan saya sih manajemen Persisolo ngasih bonus lah ya, ngasih bonus uang ke pemain-pemain yang benar-benar main getih di pertandingan Rans kemarin, karena nggak gampang bermain di lapangan becek, itu nggak gampang. Benar-benar pemain itu bisa mengeluarkan 2 kali tenaga. Biasa lapangan itu lapangan yang mulus itu ya mainnya oper sana oper sini, terus larinya juga bisa cepat. Tapi kalau lapangan becek itu memang licin, resiko digaprak, di sliding, cedera. Terus ngangkat bola ya susah, ngoper bola susah. Bener-bener ini semangat juangnya perlu diutamakan sih loh. Jadi saran saya kasih bonus lah ya. Ya betul, kalau untuk bonus saya rasa pasti akan diberi ya dari manajemen soal kemenangan kemarin. Apalagi bermain dengan 10 pemain ya, sejak menit 30-an lah ya, sejak Eki Taufik itu di kartu merah. Lah ini Persis bermain dengan 10 pemain lalu tertinggal 2-0. Wah, saya sudah berpikir kemarin, wah mosok kalah lawan Ran. Padahal ya kalau saya pribadi melihat permainan Ran kemarin itu ini sangat seperti apa ya, permainan ya seperti ala kadarnya, asak-asakan ya. Padahal pelatih mereka itu ya tergolong pelatih baru ya, bahkan belum merasakan kemenangan. Itu coba kalau Ran itu ada supporter pasti sudah dipaidu pelatih itu. Ya beruntung sekali pelatih itu ada di Ran, tidak ada di seperti Sleman, seperti Persebaya, seperti Persija, Persib, lalu ada seperti Solo. Pasti pelatih itu bakal habis dipaidu sak jagat raya. Jadi permainan Ran kemarin itu seperti memang nggak niat menang, atau mungkin sudah kehabisan bensin atau gimana, saya juga kurang tahu ya dengan Ran ini. Dengan pola permainan yang menurut pendapat saya ala kadarnya, pemain asing juga parah ini. Makan Konate, lalu ada kemarin siapa itu yang masuk babak kedua itu Mbombo, itu siapa itu, pemain asing model opo meneh Kiran Cilegon ini. Jadi asak-asakan seperti ngawur ini, Mas. Ya Indonesia memang seperti ini ya. Mungkin kemarin Edo Febriansyah itu menggendong seluruh tim Ran ya. Jadi beban berat ada di Edo Febriansyah. Jadi dia cukup rajin ya kemarin. Hanya beberapa pemain aja yang cukup rajin di Ran Cilegon kemarin. Ada yang dari Jepang itu ya, mungkin itu agak sedikit lebih mending daripada pemain yang lainnya. Pemain yang lainnya di Ran itu wes aja acak-acakan wes. Nah, kalau dari Persisolo sendiri ya, bukan berarti Persisolo ini tanpa kritik ya, ataupun tanpa apa itu, setelah menang terus mereka bisa senang-senang ya. Banyak PR, banyak evaluasi bagi Persisolo sendiri. Tengah dari Persisolo, gelandang itu sudah bagus. Striker masih belum bisa menemukan striker yang benar-benar tajam di depan gawang, ataupun benar-benar striker murni. Pasti final torch dari Persisolo sendiri ini luput terus. Kalau kemarin itu ada Samsul sama Ferdinand ini sendiri ini, saya rasa kalau untuk dijadikan apa ya, super sub mungkin lebih oke. Tapi kalau untuk starting ya agak masih kurang lah ya. Mungkin bisa diduetkan dengan striker asing yang lebih bagus kualitasnya, mungkin masih oke. Tapi kalau untuk starting dan striker utama sama striker lokal, wah luput pasti. Lalu mungkin yang lebih parahnya lagi dari Persisolo ini adalah backnya. Beberapa kali bolak-balik ya. Ya kita tidak mengkritik ya, walaupun Jamie sudah bermain cukup oke kemarin. Ya mungkin hanya Jamie ya kalau saya. Ya back sebelahnya dan lain-lainnya itu cukup ndrawasi ya, ataupun backnya cukup kurang bagus untuk sekelas klub Persisolo ini. Sering mungkin kebobol, atau sering mungkin out position, atau bahasa bolanya sih ya seperti itu ya, out position. Nah, seperti itu. Menurut pendapatmu gimana itu tentang kritik Persisolo ini? Ya, kita tidak mengkritik pemain sih sebenarnya, nggak terlalu mengkritik pemain, tapi memang karena memang keadaannya sangat sulit karena bermain dengan 10 orang, terus
dengan lapangan banjir, jadi mereka berjuang dengan maksimal banget dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Tapi soal pelatih ya memang untuk saat ini kita belum ya, tapi ke depan tetap kita awasi nih pelatih ini. Memang dari awal memang kita sudah sudah kurang suka dengan pelatih ini. Nah, karena memang jarang mengorbitkan pemain muda, bahkan di akademi Persib ada Hugo Samir loh. Hugo Samir aja dipercaya Sintayong di Piala Asia U20, masa di Persis Solo nggak bisa dipercaya loh. Ya ini pembuktian nanti Medina ini bisa nggak memaksimalkan Hugo Samir, karena ini pemain berbakat ini, keturunan Brazil. Udah tahu kan Brazil itu surganya sepak bola. Ya kita lihat saja. Ya betul sekali ya, itu ya yang perlu dimanfaatkan sebenarnya. Potensi-potensi juniornya dari Persis itu banyak sekali ya, seperti Hugo itu mungkin bisa menjadi opsi nanti ketika musim depan atau mungkin sekarang bisa menjadi opsi Hugo Samir itu, atau mungkin masih ada Arkan Kakak yang kemarin juga dibawa tapi cuma menghiasi bangku cadangan. Nah itu banyak opsi sebenarnya. Atau mungkin diduetkan juga bagus dengan Ferdinand, atau mungkin ya walaupun Fernando Rodriguez masih belum menemukan feel-nya, tapi kalau menurut pendapat saya sih untuk musim depan ini harus diganti ya soal striker ini bermasalah, ini harus bener-bener yang tajam lah ya. Dulu mungkin masih mending, kalau saya pribadi mungkin masih mending Simic ya dulu daripada ini. Walaupun Simic juga nggak begitu oke, tapi kalau menurut pendapat saya mungkin masih mending itu daripada yang ini. Nah mungkin itu saja perbincangan kita tentang Persis Solo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.